kita di sini rekan Jati sebagai rekan kita yang akan berbicara tentang DP3A Aceh ya. Ibu Putri merupakan pegawai di DP3A Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ya. Hari ini kita akan mengangkat tema yaitu pengenalan AMPK dan peran DP3A sendiri nih di dalam tema kita pada pagi hari ini ya. Rekan Jati, kita langsung aja ya tanya-tanya sama Ibu Putri. Sebenarnya AMPK itu apa sih, Ibu Putri? Iya, sebenarnya Kak Meina dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh itu terus berupaya mensosialisasikan ya AMPK. Dan sebelumnya AMPK ini adalah bidang baru. Nah, jadi dulunya tuh di DP3A ada beberapa bidang, ada perlindungan hak anak, kemudian ada data gender dan informasi anak juga. Nah, saat ini ada bidang yang namanya perlindungan khusus anak. Nah, perlindungan khusus anak inilah yang menangani 15 kategori AMPK. AMPK ini adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, yang dikatakan dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus itu sebenarnya anak seperti apa gitu kan. Nah, jadi ada anak yang dimana mereka dalam situasi bisa kita katakan penuh dengan ancaman ya. Gitu. Jadi kemudian juga mereka juga bisa kita katakan anak itu kan nggak bisa kalau tidak dilindungi, harus memang didampingi gitu. Termasuk dari hak keselamatan dia, kemudian tumbuh kembangnya dan kesejahteraannya gitu. Jadi kenapa perlindungan khusus ini menjadi perhatian negara, pemerintah dan juga masyarakat? Karena memang 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus ini adalah anak-anak yang bisa kita katakan itu seperti yang kita nggak menyangka, ternyata ada 15 kategori itu gitu. 15 kategori itu apa aja gitu kan. Nah, ada anak yang berada dalam situasi darurat. Nah, situasi darurat yang saat ini kita pahami itu adalah seperti anak korban bencana alam, gitu ya. Kemudian dia juga menjadi korban bencana sosial, dan kemudian juga yang berada pada konflik. Nah, ini adalah anak dalam situasi darurat. Nah, kemudian yang kedua itu ada anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, atau ABH dikenal seperti itu. Jadi kan sekarang juga kita sudah sangat open minded dengan anak-anak yang mengalami permasalahan dalam hukum. Yang memang mungkin ada hal yang bisa kita katakan, kita nggak bisa bilang dia nakal atau seperti apa, pasti ada penyebabnya, gitu ya. Jadi setiap di lapas itu mereka juga perlu perlindungan khusus yang harus dilakukan. Jadi setiap ada kegiatan sosialisasi misalnya, itu anak lapas boleh terlibat, tapi fotonya harus di-blur. Gitu ya. Itu wajib. Itu wajib. Iya, nggak boleh. Kan sering ya kita misalnya melakukan sosialisasi tentang hidup bersih, gitu ya. Kemudian tentang bagaimana menyemangati mereka biar mereka itu tidak merasa bahwa kayaknya nggak ada lagi harapan hidup nih, gitu ya. Nah, tapi anak berhadapan dengan hukum ini juga diatur di dalam 15 AMPK ini. Nah, yang ketiga itu ada anak yang berada pada kelompok minoritas. Nah, ya, atau terisolasi. Nah, kita kan di sini masih sedikit merasakan bahwa kalau anak ada dari minoritas yang kaum berbeda dari kita misalnya ya, yang dulu mungkin sedikit enggan kalau diajak berkegiatan tuh dengan anak-anak yang memang dari Tionghoa. Gitu, ini ya. Memang minoritas ini berarti memang etnis yang berbeda gitu ya. Dan kemudian ada juga anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau juga seksual. Nah, kita sering lihat nih, apalagi sekarang nih terkenal dengan istilahnya tuh open BO. Gitu ya. Nah, ternyata banyak kategori umur anak. Gitu. Nah, si anak merasa bahwa dia nggak apa-apa kok. Ini pekerjaan yang memang cuman meladeni via aplikasi misalnya. Tapi ini sebenarnya dia juga sudah harus dilindungi gitu ya. Karena takutnya nanti akan menjadi keterusan gitu. Kemudian juga ada anak yang menjadi korban penyalahgunaan nafsa. Nah, ada kemudian anak yang menjadi korban pornografi yang kita tahu kemarin, apalagi nih sekarang ceritanya di berbagai media sosial yang kita sempat heboh kemarin ya, tentang si bapak yang komen nih anak gue cantik banget nih, udah gede nih, dia punya aset segala macam. Nah, artinya si bapaknya sudah memulai bahwa si anaknya ini punya masa depan yang memang seksualnya bagus nih.
Nah, jadi anak ini yang sebenarnya memang harus kita Dilindungi pahami, juga. harus dilindungi gitu. Kemudian anak korban dengan HIV/AIDS. Nah, kita sering ya merasa bahwa si anak ini dengan HIV/AIDS tadi kayaknya nggak perlu dikasih akses gitu ya. Iya. Padahal kita nggak tahu kondisi dia bisa positif HIV/AIDS itu dari mana? Seperti apa ya? Iya, Benar. gitu. Kemudian anak korban penculikan atau perdagangan manusia. Dan kemudian juga kita tahu anak korban kekerasan fisik atau juga psikis ini menjadi kategori AMPK. Kemudian ada anak kejahatan seksual, ada penyandang disabilitas, dan ada korban perlakuan salah dan penelantaran. Nah, ini yang perlakuan salah ini kita kadang sering menganggap bahwa kita sering mengkambing hitamkan dia misalnya ya. Tapi itu sebenarnya tidak dikategorikan dengan perlakuan salah. Nah, perlakuan salah itu apa? Contoh, orang tuanya nyuruh si anak misalnya, abang atau adek tolong beliin rokok. Nah, itu udah perlakuan salah. Karena si anak tadi tidak boleh menjadi objek untuk beli rokok. Oke. Nah, karena kan rokok itu udah bahaya ya. Nah, dengan kita suruh atau kita minta tolong nih sebagai orang tua untuk membeli barang-barang yang menurut kita ini bisa tanggung jawab kita sendiri gitu. Nah, ini juga sudah masuk dalam kategori perlakuan salah. Oke. Kemudian Kalau anak penelataran ini memang maksudnya pengabaian misalnya dari orang tua juga gitu. Benar. Karena ada ya kadang orang tua menganggap bahwa kayaknya aku nggak mentelantarin dia lah, aku tuh kasih dia akses segala macam. Tapi di dalam rumah kita kadang nggak ada komunikasi ya. Yang akhirnya si anak merasa bahwa ternyata untuk hidup di luar rumah itu jauh lebih baik. Nah, akhirnya dia merasakan bahwa bergabung sama orang lain, kemudian dia merasakan tempat yang baru dia kayaknya jauh lebih nyaman gitu ya. Itu penelantaran yang secara tidak langsung kita nggak paham kita sudah melakukan itu. Oke. Nah, kemudian ada anak dengan perilaku sosial yang menyimpang. Nah, ini nih sering nih kita lihat yang kadang anak-anak yang memang dia menganggap bahwa kayaknya balap-balap motor gitu ya, ini tren nih, keren nih gitu ya. Padahal itu juga sudah salah satu perilaku yang menyimpang. Nah, kemudian ada anak yang menjadi korban stigma ya, stigmatisasi labelan. Misalnya apalagi nih kadang keluarganya yang memang mungkin sempat berada atau pernah menjadi kader dalam terorisme misalnya. Oke. Kadang kan orang menganggap bahwa jangan dekat-dekat nih sama keluarga dia. Ini mereka teroris gitu ya. Dan pasti anaknya nih menjadi cikal bakal gitu ya. Padahal belum tentu. Nah, bisa jadi si anak tahu kalau orang tuanya seperti itu, tapi kan dia nggak ada tempat untuk dia bisa cari pembelaan di mana, gitu ya. Benar. Nah, ini yang kita sering ragu sebenarnya kita harus ngapain. Nah, jadi 15 kategori AMPK ini yang saat ini terus kita sosialisasikan biar masyarakat juga memahami gitu ya. Nah, setelah pemenuhan hak anak ini tercukupi, maka kita harus pastikan dulu apakah perlindungannya itu sudah sesuai belum dengan kategori anak gitu. Seperti itu, Kamina. Baik, ini menarik sekali ya karena saya sendiri tuh baru tahu ya bahwa 15 kategori ini termasuk ke dalam bagian anak-anak yang memang harus dilindungi oleh negara dan saat ini juga dia masuk ke dalam satu bagian juga ya dalam DP3A ini Bu Putri ya. Rekan Jati, kita juga mengajak Anda untuk interaktif bersama kami di sini ya. Anda yang ingin bertanya, ingin bergabung silahkan mengirim WhatsApp Anda di nomor radio di 0811 682136. Sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di sini dengan tema kita pengenalan AMPK dan juga peran DP3A, Anda boleh bergabung bersama kami di 0811 682136. Iya, dan memang sudah ada beberapa yang bergabung bersama kami di sini, tapi kita lanjut dulu ya. Ngobrol ini ternyata menarik sekali ya. Tadi memang Ibu Putri sempat menyinggung tentang 15 kategori yang memang harus kita lindungi ya. Jadi kalau seandainya anak-anak ini sejauh ini sosialisasi udah berapa lama nih berjalannya?
karena memang bidang ini baru ya, Kak Mena. Bidang perlindungan khusus anak ini baru. Selama ini kita sosialisasinya itu hanya misalnya mengundang satuan dari lintas sektor, misalnya kayak perwakilan dari semua guru yang ada di Kota Banda Aceh atau Aceh Besar. Kemudian juga bagaimana peran dari aparatur Gampung terkait sosialisasi AMPK. Kemudian kita mengundang seluruh komunitas anak yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Berarti ini apakah sosialisasi ketika DP3A ini bergabung dengan atau mengundang guru, peran Gampung, itu menganggap bahwa mereka adalah stakeholder dari DP3A gitu ya. Selama sosialisasi apa yang mungkin terilustrasikan dan terdeskripsikan, apa yang memang, apakah mereka positif dalam menanggapi atau bagaimana nih? Justru mereka sebenarnya juga nggak menyangka ada 15 kategori ini, gitu ya. Karena menganggap bahwa ternyata ada lagi dari pemenuhan hak anak, ternyata ada lagi 15 orang yang harus, 15 kategori yang harus kita pahami gitu. Nah, apalagi kayak misalnya di kampung-kampung yang kita nggak tahu nih. Karena Pak Keciknya nggak tahu ternyata ada satu anak yang memang dia mengalami minoritas tadi misalnya gitu ya, dengan keterbatasan dia dan segala macam gitu. Nah akhirnya sejauh ini itu kayak aparatur Gampung ada beberapa kecil itu yang sudah mulai menghubungi DP3A yang udah mulai, ini ternyata ada anak yang seperti ini gimana gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sudah mulai terkonek lah. Cuman untuk saat ini menggunakan media radio, nah ini baru pertama kali nih kita menggunakan sosialisasi dengan radio gitu ya, karena kita menganggap bahwa radio bisa diakses di mana aja, dan ini berharap seluruh Aceh gitu ya paham bahwa 15 AMPK ini selama ini kita anggap ini adalah hal yang baru. Ternyata ini sebenarnya hal lama yang kemudian memang harus kita buka kembali, yang karena memang juga bidangnya baru gitu ya, bidang perlindungan khusus anak seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah obrolan lama kenapa anak-anak menjadi seperti ini, tapi kemudian saat ini memang pemerintah lebih fokus lagi dalam penanganan generasi penerus bangsa ya. Rekan Jati, saat ini juga sudah ada beberapa teman-teman yang bergabung bersama kami di sini. Kita coba melihat dari satu nomor yang sudah lama sekali nih menunggu respon dari kita tampaknya ya. Ini darinya Ibu Sri ya. Assalamualaikum, saya ini namanya Sri tapi Karina, benar ya? Tapi ya saya tidak salah. Iya. Saya Karina, ya jadi mau bertanya gimana cara kita sebagai masyarakat itu mengenali bahwa seorang anak itu termasuk dalam kategori AMPK. Nah, gimana nih, langsung dijawab aja ya. Kadang kita memang secara fisik ya kita lihat kayaknya nih dia kayak nggak mengalami kekerasan gitu mungkin ya. Dia kadang nggak pernah juga tidak pernah terlibat dalam perjualbelikan manusia gitu human ya. Trafficking ya. Gitu. Dan kita bisa memastikan bahwa apakah dia dengan teman-teman seusianya itu berbaur atau tidak. Gitu ya. Kemudian dia lebih aktif atau tidak untuk berbicara dengan teman-temannya gitu. Apakah dia mau bersekolah atau tidak gitu. Kadang ada anak tipikal yang memang atau tipe keluarga ya menutup. Artinya masyarakat nggak bisa akses melihat bagaimana kehidupan dia. Kadang kita cuman mau silaturahmi aja atau sekedar tanya kabar, itu kadang kan ada keluarga yang tertutup. Nah ini bisa boleh menjadi acuan kita untuk patut dicurigai gitu. Artinya patut kita cari tahu sebenarnya ada apa. Kenapa nih anak? Ada apa gitu. Kemudian melihat anaknya apakah ada nggak bermain dengan teman-teman yang memang sebaya gitu ya. Kemudian terlihat nggak dia pendiam atau tidak. Nah justru dengan anak yang seusia dia yang harusnya dia lebih aktif atau dia lebih sedikit menonjol lah, kelihatan lah anak-anaknya gitu ya. Tapi ini lebih yang kayak minder, kemudian tidak berani bergabung, ingin gabung tapi takut-takut. Nah ini sebenarnya bisa ditindaklanjuti gitu. Nah saat ini pun sebenarnya ketika ada pelaporan, misalnya pelaporan kekerasan terhadap anak, nah itu pasti pihak dari penanganan kasus itu akan menanyakan apakah pihak tetangga tahu nggak ini gitu.
kan kita pasti mendengar ya setiap tangisan atau pukulan, iya. Misalnya ya anak kurang ajar segala macam, kita pasti akan dengar gitu ya. Nah ini akan ditanyakan tetangganya, selama ini tahu. Nah bisa kita bilang tahu, tapi tidak ada tindakan nih dari kita gitu ya sebagai tetangga. Ini juga akan menjadi masalah karena sebenarnya AMPK ini juga bermula itu adalah dari ya kehidupan kita, dari lingkungan kita. Iya, gitu. Oke. Jadi pengabaian yang tetangga atau mungkin orang terdekat itu juga jadi salah satu kayak tindak lanjut. Iya, benar. Nggak ada tindak lanjut, jadi satu pengabaian gitu ya. Aduh, luar biasa ini ya. Ternyata memang tidak ada benar-benarnya kalau kita kayak tidak peduli. Iya, gitu kita nganggap gini, ngapain kita ikut campur? Iya, itu kan rumah tangga orang lain, benar. Gitu ya. Jadi itu tidak benar sikap seperti itu ya. Oke, ini ada lagi begitu ya Ibu Karina ya. Tadi terima kasih sudah mengirimkan WhatsApp Anda. Ada satu lagi yang akan kita baca, ini darinya Ashilah ya. Ya, saya Sheila ya. Assalamualaikum Bapak, ya kita ibu-ibu. Baik, saya Sheila, saya mau bertanya bagaimana peran sekolah atau guru dalam melindungi anak-anak yang terindikasi mengalami kekerasan atau kerentanan. Terima kasih. Jadi ini tadi udah sempat memberikan sosialisasi juga ya Ibu Putri ya. Jadi gimana nih Ibu? Yang memang anak-anak ini terindikasi mengalami kekerasan karena kayaknya kalau di sekolah itu terlalu kompleks ya. Iya benar. Gimana? Ya sebenarnya kan semua lintas sektor itu kan bekerja sama ya kita, guru, orang tua, kemudian juga pihak dari dinas juga pemerintah gitu. Nah sebenarnya sejauh ini saat ini untuk di kota Banda Aceh dan juga Aceh lebih sudah kita sudah sangat menerima ya ketika ada penelantaran, kemudian ada anak-anak yang memang rentan akan mengalami itu akan mudah pengaduan saat ini gitu ya. Kecuali itu keluarga yang memang nggak mau ini akan dikasuskan gitu. Tapi sebenarnya saat ini sekarang justru untuk di OPTD PPA di DP3A itu pelaporan segala macam kekerasan itu sudah mulai menjadi solusi yang mereka cari gitu. Nah, jadi untuk saat ini alhamdulillahnya setiap pelaporan itu akan terus ada dan hampir berupaya untuk mengecilkan kasus ini gitu. Meskipun sebenarnya itu balik lagi ya ke keluarga. Nah, kadang ada keluarga yang memang gak perlulah ribut-ribut untuk mengadu dan segala macam. Dan ini yang menjadi PR kita bersama bahwa masyarakat pun ini harus memang berani untuk melaporkan setiap permasalahan-permasalahan yang dilihat. Nah, jadi kalau misalnya dilihatnya ada anak-anak yang umurnya masih anak-anak tapi penampilannya bukan anak-anak lagi. Ini menjadi satu clue gitu ya. Kemudian penampilannya udah berbeda, kemudian kadang pergi sekolah tapi pulang jam sekolahnya udah nggak di jam yang wajar gitu ya. Ini boleh dicari tahu sebenarnya karena memang justru dari hal-hal ini kan banyak penemuan ya, banyak ternyata dia udah begini gitu. Nah. Jadi ini memang kepedulian kita bersama ya tentang anak-anak yang memang sudah tidak di luar kewajaran. Oke, ini sudah ada penelpon yang kita angkat dulu ya. Oke, kita angkat dulu sebentar. Oke, halo, selamat siang. Halo? Halo, udah terputus ya? Halo, assalamualaikum. Halo? Kayaknya udah, oke. Terputus ya? Terputus, kita coba sekali lagi. Oke, halo, selamat siang. Halo? Iya, dengan siapa ini? Dengan John di Penayung. Halo John, apa kabar? Gimana di Penayung? Itu hidup lampu atau enggak nih John? Ini kondisi lagi mati lampu semuanya kayak ini Mbak. Oh ya ampun, mudah-mudahan semua segera membaik ya.
Iya, ini orang buat bumbu aja nggak tahu kayak mana nih, Mbak. Kayak pakai batu kayak Mbak. Aduh, ini John via streaming bersama kita di sini posisinya memang lagi buat bumbu atau gimana? Iya, betul. Kebetulan pas saya lagi ini kan scroll-scroll, saya hidupi Radio Jati. Wih, hidup nih. Kayaknya radio lain kayak mungkin ke kondisinya lagi sama, lagi mati lampu. Iya, kita Ini sekarang Radio Jati aktif itu. di streaming ya di www.radiojatifm.com. Baik, John, kita sedang membahas tentang pengenalan AMPK dan peran DP3A. Apa nih yang mau ditanyakan? Di sini ada Ibu Putri dari DP3A. Tadi kita juga udah membahas banyak tentang anak-anak dengan 15 kategori yang harus dilindungi. Apa yang mau disampaikan, John? Terkait dengan AMPK, ya. Itu kan anak dengan butuh perlindungan khusus ini kan kebetulan lagi bencana nih, Mbak. Iya, benar. Siapa tadi narasumbernya? Ibu Putri ya, Putri Tuh, Saleh. Iya, Bu. Iya. Ibu Putri Saleh. Jadi kan itu gimana tuh dengan anak bencana? Itu kan pasti rawan dengan kekerasan ini itu. Apa yang bisa mungkin sebagai warga yang ada di situ yang bisa kasih apa perlindungannya? Apakah contohnya apa perlindungan seperti apa kan belum tahu tuh. Mungkin bisa dibantu untuk supaya masyarakat yang terkena bencana lebih paham lah perlindungan yang untuk anak kecil itu seperti apa bentuknya. Itu aja sih Mbak yang mau saya tanyain. Baik. Makasih Bu narasumber atas jawabannya nanti. Iya, terima kasih John. Iya, tetap menjaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Baik, itu dia John dari Penayung. Ibu Putri, bagaimana nih? Apa yang harus sebenarnya kita lakukan terhadap anak-anak yang saat ini berada di lokasi bencana ya? Iya, dan kita juga baru-baru ini sudah mau 15 hari ya. Kondisi bencana ini menjadi perhatian kita penuh. Nah, ini memang kalau bicara bencana sangat diperlukan perlindungan khusus untuk anak-anak. Nah, kenapa kondisi bencana yang saat ini kita pahami itu terkadang belajar dari beberapa pengalaman, kita tidak punya tenda di mana tenda itu harus ada bilik-biliknya. Iya, shelter ya bentuknya ya. Jadi antara pemisahan ruang tidur orang tua dengan anak-anak gitu ya. Kemudian toiletnya juga gitu. Yang kadang kita membuat toiletnya tuh dua, yang kiri si perempuan, yang kanan laki-laki. Nah, padahal ini sebaiknya tidak boleh gitu ya. Justru di situ yang sering terjadi kekerasan, pelecehan pada di camp pengungsian gitu ya. Jadi gimana baiknya? Mungkin bisa di sebelah timur untuk toilet perempuan, di sebelah barat toilet laki-laki gitu. Jadi laki-laki tidak bisa mengakses, yang perempuan juga tidak bisa mengakses pada toilet yang bukan punya mereka gitu. Nah, ini yang lagi-lagi sebenarnya menjadi PR penting untuk DP3A juga dan untuk teman-teman lintas sektor yang lainnya, bahwa setiap camp pengungsian itu memang kita juga harus ada aturan pemahaman yang orang tua harus pahami bahwa di dalam camp pengungsian itu ya berarti kalau di keluarga dia ya dia harus menjaga keluarga dia gitu. Nah, ketika sudah diberi camp nih, misalnya kan kadang ya setiap tim relawan kan belum tentu bisa menghandle sampai sedetil itu gitu ya. Nah, tapi orang tua juga harus paham ketika sudah ada camp itu, maka dia juga harus melakukan bilik sendiri. Dia buatlah pemisahan. Jadi jangan beranggapan bahwa ini harus pemerintah semua nih yang melakukan, atau nih harus lintas sektor yang lain gitu. Nah, ada kemauan, ada inisiatif dari pihak keluarga untuk membedakan, untuk menyekat. Nah, ini bagian untuk kamar tidur orang tuanya, ini anak-anak gitu ya. Dan ini mungkin ini ada untuk pergantian pakaian segala macam. Karena kenapa? Ini adalah untuk mencegah jangan terjadinya pelecehan. Karena justru pelecehan terbesar itu ada di kamp pengungsian. Bahkan pernah terjadi di kamp pengungsian itu pernikahan anak. Nah, ini menakutkan sekali ya. Yang awalnya tadi si anak itu nggak kenapa-kenapa gitu ya. Yang harusnya kan di situ banyak orang. Yang kita pikir juga banyak orang yang melihat, ya nggak mungkin gitu ya.
justru pelecehan terjadi di situ, baik di toilet atau dimanapun gitu ya, yang memang masyarakat kita masih menganggap bahwa ada kesempatan nih. Nah, jadi dari hal yang terkecil itu orang tua juga jangan berpikir bahwa mentang-mentang camp itu rame, beranggapan anakku lagi main santai segala macam, nggak dipanggil-panggil untuk pulang segala macam. Nah, ini kan juga harus sebenarnya jangan menganggap bahwa ini hal sepele. Sepele ya, benar-benar. Apalagi kalau misalnya nggak apa-apa deh, dia kan main di camp sebelah dengan temennya, jadi sampai malam tuh nggak disuruh balik ke camp pribadi gitu ya. Malah itu yang kayak kebocoran-kebocoran yang akhirnya juga mendatangkan petaka gitu ya. Oke, jadi sampai saat ini Ibu Putri sebenarnya kita balik lagi ya. Sebenarnya peran DP3A di sini dalam 15 AMPK ini apakah hanya sebatas sosialisasi saja atau bagaimana? Enggak, sebenarnya sejauh ini DP3A bekerja sama di UPTD PPA. Itu adalah untuk penanganan kasusnya. Nah, jadi ketika kita sudah mensosialisasi, kita melakukan kebijakan-kebijakan yang memang bisa masyarakat pahami dan masyarakat tahu gitu ya. Ada pelaporan, maka itu langsung kita tindak lanjuti dengan penguatan UPTD PPA. Jadi unit pelaksana di setiap daerah tentang perlindungan anak ini ya, ini menerima segala laporan yang terjadi apapun kondisi tentang si anak gitu. Jadi ada SAPA 129 itu bisa dilaporkan bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan. Jadi ketika laporannya sudah masuk, kita akan meng-cross check keluarganya seperti apa, kemudian apakah dia memang harus dimasukkan ke dalam rumah aman dulu, kemudian apakah konseling ini dilakukan antara ibu dan ayahnya seperti apa, jamnya seperti apa. Nah, itu nanti sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman UPTD PPA. Karena di UPTD PPA itu juga sudah ada psikolognya, ada pekerja sosialnya gitu ya. Karena memang ada juga pusat pembelajaran keluarga di situ atau namanya Puspaga. Dan tentunya setiap laporan ini memang selalu kita butuhkan dengan data-data si anak yang jelas gitu. Jadi setiap data ini kan akan membantu untuk kita juga tahu sejauh ini sosialisasi kita sudah menyasar belum ya, sudah sesuai belum gitu. Jadi kalau memang ada kekerasan dimanapun dilihat gitu ya, kemudian ada anak-anak yang kategori 15 AMPK ini yang kadang kita nggak tahu harus bagaimana penanganannya seperti apa. Nah, itu masyarakat boleh untuk melakukan pengaduan atau langsung misalnya datang nih ke DP3A melapor gitu ya. Dan DP3A-nya juga tidak hanya di Jelingke gitu, juga ada perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kota Banda Aceh itu juga bisa. Tepatnya mungkin lokasinya itu teman-teman tahu di dekat Masjid Muhammadiyah jalan menuju arah Pasar Aceh. Nah, di situ juga ada. Jadi di situ ada kantor DP3A kota ya. Oke, berarti ini call centernya di 129. Iya, SAPA 129. Oke, baik. Ini menarik ya, dan pembicaraan obrolan kita dari tadi tentang fokus pada anak-anak yang tentunya juga keluarga menjadi satu hal yang cukup berhak mungkin ya dalam melihat sebenarnya anaknya tumbuh kembangnya ini sudah baik atau enggak. Apakah mungkin dari keluarga sendiri itu terindikasi nih melakukan kejahatan, misalnya bentuk kejahatan gitu. Nah, kalau di pelapor kasus ini Bu Putri itu si anak boleh menelpon sendiri. Mungkin anak yang usianya kayak 13 sampai 15 tahun, mereka boleh menelpon sendiri ya. Dan ini memang akan langsung ditindaklanjuti atau bagaimana? Iya, ada juga anak yang mencoba untuk melapor. Kadang dia datang sendiri gitu. Dia menganggap mungkin misalnya selama ini dia anggap dari orang tuanya kayaknya nggak mungkin atau dari orang lain akan melaporkan gitu ya. Ada juga yang memang mereka seperti curhat. Ini akhirnya gimana gitu. Dan siapapun yang melapor itu UPTD, teman-teman yang menerima laporan itu tidak akan menggubris nomornya siapa, orangnya yang mana. Gitu. Jadi antara you and me aja lah gitu. Jadi nanti kamu datang ke kantor, kita ngobrolin apa masalahnya gitu. Oh ternyata butuh tindak lanjut dengan psikolog, maka si anak dijumpai dengan psikolog.
Nah, nanti tanpa diketahui sama si anak, tim dari pekerja sosial atau tim dari UPTD itu akan menghubungi keluarganya. Akan cross check gitu ya. ya. Jadi si anaknya udah ditangani nih, nanti datang keluarganya tanpa keluarganya tahu kalau si anaknya udah nelpon duluan. Gitu. Jadi akhirnya nanti pemecahannya seperti apa? Biasanya memang akan ada berembuk keluarga di situ ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu nomornya, ini bisa saya ulangi lagi juga, bisa disapa 129 atau teman-teman juga bisa telepon di 0811 6808 875. Nah, itu sangat terima laporan di jam berapapun gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya mau datang ke kantor, nah itu datang di jam kantor ya, di jam 8 pagi sampai di jam 5 sore gitu. Baik, itu dia ya call center yang sudah Ibu Putri sampaikan. Baik, ini ada juga yang sudah mengirimkan WhatsApp dengan kita di sini. Ibu Mita ya. Dan kalau saya melihat ada kasus kekerasan atau anak yang butuh bantuan, kemana saya melaporkan? Nah, ini udah dijawab ya barusan ya. Jadi bisa disapa di 129 atau di nomor 0811 6808 875. Benar ya? Oke, itu dia. Ada satu lagi juga yang sudah mengirimkan WhatsApp bersama kita. Saya Ojan. Saya ingin bertanya, apakah DP3A menyediakan layanan konseling? Nah, ini juga tadi sudah dijawab ya. Jadi benar, itu nanti setelah pelaporan akan ditindaklanjuti. Anak ini akan bertemu dengan psikolog atau bagaimana, tergantung dengan indikator dari si anak sendiri ya. Ini juga tadi udah ya yang dikirimkan. Baik, rekan Jati, kami masih menunggu. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan mengirimkan pesan Anda di 0811 682 1036. Iya, selamat siang rekan Jati. Kita masih di zona love. Ya, saya sampir saja ya. Soalnya ini zona love story itu sempat bertukar ya. Dengan zona sketsa keluarga. Kita masih di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Dan kita masih bersama Ibu Putri Saleh dari DP3A Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Dan tentunya juga di siang hari ini kita masih membahas pengenalan AMPK tadi dan juga peran DP3A sendiri. Baik, saya ingin juga bertanya ya, sebenarnya Ibu Putri, apa sih peran DP3A di tingkat provinsi? Apakah ini juga sama dengan apa yang udah selama ini disosialisasikan, atau mungkin juga apa yang sudah dilakukan oleh DP3A sendiri? Iya, DP3A ini kan saat ini memang yang menghandle segala informasi yang ada di setiap kabupaten kota ya. Yang kemudian memang rujukannya adalah setiap pelaporan itu yang kita terima dari setiap kabupaten kota merujuknya pada provinsi. Nah, DP3A ini kan tidak hanya fokus pada bidang perlindungan khusus anak. Jadi di DP3A itu ada 6 bidang yang ditangani, yaitu ada bidang pemberdayaan perempuan, kemudian bidang KHPK, ketahanan keluarga, ketahanan perempuan dalam keluarga gitu ya. Kemudian juga ada bidang keluarga berencana dan penduduk gitu atau DALDUK. Kemudian juga ada bidang pemenuhan hak anak. Dan tentunya setiap bidang-bidang ini gitu ya, di mana ada UPTD PPA juga. Jadi setiap sosialisasi baik
terkait keluarga, terkait perempuan dan anak ini, itu memang menjadi ranah dari DP3A juga gitu. Nah, setiap kabupaten kota, apapun permasalahan data yang diperoleh segala macam, itu juga harus mengirimkan pada provinsi. Nah, kita ada namanya Simfoni ya. Simfoni itu adalah salah satu aplikasi untuk mengirimkan beberapa data-data. Jadi, setiap data kabupaten kota itu akan terupdate. Jadi, provinsi bisa melihat, oh ternyata kasus ini, oh ternyata pelaporan ini gitu. Dan jadi sejauh ini DP3A melakukan kebijakan, kemudian juga membuat regulasi, kemudian juga mensosialisasi ini menjadi pelayanan DP3A sendiri untuk semoga setiap program-program yang kita punya ini masyarakat bisa menerima informasi ini dengan mudah seperti itu. Baik, ini sangat menarik sekali dan mudah-mudahan seperti apa harapannya masyarakat bisa menerima dan juga bisa mengambil semua isu terkait dari keluarga yang ada di Aceh sendiri, sehingga memang anak-anak di Aceh itu tumbuh kembangnya baik dan menjadi generasi yang sejahtera juga gitu. Terakhir, Ibu Putri, apa nih pesan utama yang ingin disampaikan untuk masyarakat Aceh khususnya yang berada di Banda Aceh yang bisa menangkap streaming kita? Iya. Hal yang paling penting adalah kita jangan abai setiap kondisi yang kita lihat di sekitar. Kita menganggap bahwa dipukul, kayaknya kalau nggak dipukul nggak akan dengar apa kata orang tuanya. Tapi kan itu semuanya balik lagi ya, pola asuh. Jadi sebagai orang tua jangan berpikir bahwa pukulan itu atau gertakan atau ancaman itu menjadi salah satu solusi. Gitu ya. Jadi kalau memang ingin menikah, pahami dulu mental kita akan siap nggak jadi orang tua. Gitu ya. Bukan masalah uang ya. Kalau uang mungkin gampang gitu ya. Tinggal cari gitu. Tapi mental. Jadi jangan sampai mengasuh anak, kita pun yang harus diasuh lagi gitu. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu juga harus paham bahwa saat ini Anda melakukan pemukulan saja, kemudian pihak tetangga tahu, ini akan bisa dilaporkan. Gitu. Jadi kalau memang ingin anak Anda tidak masuk dalam kategori AMPK, maka Anda juga harus melakukan pelindungan-pelindungan yang baik untuk anak, gitu ya. Karena ketika anak itu dibesarkan dengan kelembutan, maka dia itu akan tumbuh menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, gitu ya. Dan itu semuanya beranjak pada pola asuh ayah dan ibunya. Gitu. Jadi kalau ayah dan ibu belum selesai dengan masalah masa lalu dia yang mungkin dulunya pernah dipukul, yang mungkin dulunya pernah diancam oleh orang tuanya gitu ya. Kalau bisa ketika punya anak itu sudah bisa berdamai. Sudah selesai. Sudah harus melakukan hal yang baik. Oh, dulu aku tuh sama orang tua aku diginiin. Oh, jangan. Untuk ke depan aku sama anak jangan gitu. Jadi kan ada ya orang bilang ya, aku dulu ke sekolah naik sepeda, nanti anak aku sekolah naik mobil. Nah ini kan salah satu paradigma yang bagus. Artinya dia ingin mengubah hal yang dulu yang dia rasakan jangan dirasakan oleh anaknya gitu ya. Hal yang dulu kurang yang dirasakan anaknya nggak boleh kekurangan gitu. Dan kita inginnya seperti itu gitu ya. Semoga para ibu muda, ayah muda juga ya, ini bisa menjadi tagline kehidupan lah untuk bisa membuat keluarganya itu jauh lebih baik agar kasus kekerasan terhadap anak ini dan AMPK ini tidak bertambah. Kita berharapnya ini bisa mengecil gitu ya. Semoga ini dimulai dari keluarga tentunya. Semua itu bermulai dari keluarga. Jadi kalau saat ini kita benar-benar peduli terhadap keluarga, lingkungan, dan generasi muda, pasti ke depan ini generasi Aceh ya khususnya itu akan maju semakin baik ya. Demikian rekan Jati bincang kita di siang hari ini di zona sketsa keluarga membangun negeri dari keluarga. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0811682136. Kita ketemu lagi di zona sketsa keluarga edisi selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.